Gue inget pemberitaan begini nih waktu awal-awal Kiai Fahim, masih inget? Wah, ya, panas, panas. Dari 16 sempat 11, sempat 8, sempat 6, bahkan yang di sidang cuma 4. Sekarang satu pun kumparan masih mau bilang hoax. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya Allah. Kali ini guys yang gua bahas adalah kumparan. Kumparan menyebarkan hoax atau berita bohong kalau dari judulnya nih. Ya. Kiai Fahim divonis 8 tahun penjara terbukti lecehkan santriwati. Hoax. Hoax, berita bohong, kumparan berita bohong. Kumparan ini sering gue pakai loh. Ya, gue pakai, tapi masa begini sih ini? Apa ya? Yang di daerahnya begini amat ya. Kumparan, hello kumparan, kita baca dulu ya kumparan. Ini bohong banget ini. Kenapa gua bilang bohong? Karena memang Kiai Fahim bukan melecehkan santriwati, menikah dengan ustazah, bukan santriwati. Bukan santriwati kumparan begini amat, dan itu menimbulkan ini kegaduhan, ini berita bohong yang menimbulkan kegaduhan. Karena kegaduhannya dari Instagramnya kumparan nih. Sampai nanti kita bahas deh ya, nggak apa-apa kita bahas. Kita nggak boleh panas. Kita nggak boleh panas ya. Nanti kita bahas kumparan. Kita baca ya. PN Jember menjatuhkan vonis 8 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan kepada pengasuh Ponpes Al Jalil 2 Kabupaten Jember Kiai Muhammad Fahim Marwardi. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Hoax. Ustazah sudah kita angkat beritanya ya, ustazahnya juga udah memberikan kesaksian. Ya, dan itu Kiai Fahim ada di videonya di waktu konferensi pers, beliau bilang ustazah melakukannya dengan dasar cinta, dan ustazah juga ada pengakuannya itu ada ya. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan masa hukuman, ucap Ketua Majelis Hakim Alfonsus Nahak membacakan putusan tersebut Rabu 16 Agustus. Ya, sabar aja kita. Gue inget pemberitaan begini nih waktu awal-awal Kiai Fahim, masih inget? Wah, ya, panas, panas. Dari 16 sempat 11, sempat 8, sempat 6, bahkan yang di sidang cuma 4. Sekarang satu pun kumparan masih mau bilang hoax. Majelis Hakim juga menyebut Fahim terbukti menggunakan relasi kuasa antara pengasuh Ponpes dengan santriwati saat melakukan perbuatannya. Ini santriwati terus yang dianu ya.
Oi, kumparan, dengan segala hormat ya kumparan. Santriwatinya ada 3 dan itu tidak terbukti perbuatan cabul. Ingat itu, ingat. Yang terbukti secara sah itu ustazah dan itu menikah, bukan cabul. Kalau memang menikah dianggap cabul, itu bahaya sayang. Hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa yaitu merusak masa depan korban dan terlebih lagi terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kata Alfonsus. Siapa itu kita akan proses. Ya, masih ada banding. Kita bisa buktikan kok. Anisanya ada dan kita nggak mau diem itu. Ya, Ustazah anisanya ada. Cuman ini gua mau bahas kumparan ya. Kumparan kok bisa ya? Kok bisa? Sedangkan hal yang dianggap meringankan adalah karena Fahim dianggap berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan. Selain itu, ia juga belum pernah dipidana sebelumnya. Memang belum pernah. Fahim bersikeras tak bersalah, namun Fahim tetap bersikeras mengaku tak bersalah. Ia membantah perbuatannya masuk dalam kategori kekerasan seksual karena ada pernikahan siri di antara ia dan korban. Nah, dan ini yang gue bahas di kumparan ini adalah masalah santriwati. Itu nggak benar itu. Ya, karena ustazah. Saya melakukan pernikahan secara siri menggunakan mazhab Hanafi. Pernikahan itu atas kemauan sendiri dan atas dasar cinta. Bahkan dia korban masih mencintai saya, kata Fahim. Ada kata-kata mazhab Hanafi emang? Perasaan tadi nggak ada ya? Nggak ada ngomongin mazhab loh. Nggak ada ngomongin mazhab. Kumparan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Adik Sri Sumarsi menilai putusan hakim sudah sesuai dengan pembuktian dalam persidangan. Meskipun keputusan majelis hakim lebih ringan 2 tahun ketimbang tuntutan jaksa. Terima kasih majelis hakim telah membuktikan pada pasal alternatif kedua, katanya. Persidangan Fahim ini juga diramaikan aksi unjuk rasa oleh para pendukung Fahim. Mereka berdemo di depan ruang sidang karena yakin Fahim tak bersalah. Ratusan polisi pun disiagakan. Aksi ini berjalan dengan tertib. Alhamdulillah ya. Jadi yang kita mau bahas di sini adalah ya pemberitaan seperti ini. Pemberitaan tidak berimbang seperti ini. Bahkan cenderung kalau kayak kumparan ini, kami bisa mengatakan bahwasannya kumparan menyebarkan berita bohong ini. Kenapa? Karena Anissa itu, dia itu ustazah, dia bukan bukan santri. Ya, dan usianya sudah 20 tahun, nggak disebut di sini usianya berapa. Ya, 20 tahun udah layak banget menikah. Sangat layak. Sudah bisa menentukan keputusannya sendiri. Dan ini menjadi catatan penting ya. Bahwasannya media memang sangat berpengaruh ini. Media memang sangat masif memberitakan hal ini. Ya, cuman ya kita berusaha aja sayang. Kita berusaha aja. Ini makin berat kita dalam perjuangan yang ngomongin yang hak itu. Kenapa? Ya begini. Media, gue masih ingat peristiwa awal-awal Kiai Fahim. Banyak media boom. Tapi ternyata lihat tuh. Habis 16, 11, 11, 8, 6, 6, 4, 4, 1. Satu pun masih mau di framing lagi. Ya, ayolah akal kita ini sehat. Kumparan sekali lagi ya. Ini Tribun sama Kumparan yang besar ya. Kita akan mencoba untuk entah itu berkirim surat atau mendatangi kantornya langsung. Kita akan coba itu. Ya, kita akan ambil langkah. Karena Ustazah Anissa merasa keberatan dengan pemberitaan seperti ini. Ya nggak benar. Apalagi santriwati ini dibawa-bawa. Waduh. Dan Kiai Fahim nggak cabul. Nggak cabul. Itu yang ngomong siapa? Majelis hakim. Majelis hakim. Tidak terbukti pencabulan. Tidak terbukti adanya pencabulan. Jadi gitu aja guys. Ya, kita akan. Ini capek buat gue, tapi insya Allah doain aja. Gue tetap akan terus berusaha menyampaikan yang hak ya. Sampai ya nanti ada waktunya semua. Ada waktunya. Kebenaran ada waktunya keluar. Kebenaran tetap kebenaran kok. Kalian mau framing model apa aja, kebenaran tetap kebenaran. Nggak bisa. Kalian mau merubah kebenaran itu. Nggak bisa sayang. Itu aja ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumparan, apa kabar Kumparan? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.